lumayan ya. Jadi kalau ke Dorobata ini Anda harus paling nggak mendaki sedikit lah, tapi nggak terlalu tinggi sih, nggak terlalu vertikal. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di Dorobata. Doro artinya gunung, kalau bata itu artinya batu bata. Jadi gunung batu bata, gunung yang terbuat dari batu bata, ini dipercaya jadi Napaktilas Majapahit. Pada tahun 1357 dipercaya itu ada ekspedisi Majapahit yang sampai ke sini. Anda pasti tahu dong negara Kertagama ya kan. Di situ ada janji Patih Gajah Mada bahwa mereka akan menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Pada akhirnya karena Dompu ini dinilai sangat strategis untuk pelayaran, untuk perdagangan, untuk penghasil rempah-rempah, akhirnya mereka sampailah di sini di bawah Panglima Nala. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya sebenarnya situsnya itu ada di mana, karena saya ngelihat di sini kok bersih gitu kan, clear area gitu. Jadi di mana sebenarnya? Pak Yamin. Ya, halo. Selamat siang Pak Yamin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Yamin, kita ke situsnya ya? Ya. Ada di mana sih Pak sebenarnya? Inilah situsnya ini, yang Anda lihat sendiri, inilah situsnya yang namanya Dorobata itu. Ya. Oke, kita ke sana ya? Ya, silakan. Halo. Kekerabatan suku Bojo dengan suku Bugis, ini katanya sih dulu tuh sangat erat. Karena zaman dulu bahkan Raja-Raja Goa, kemudian Raja-Raja di Maluku, karena istrinya suka tenun Bojo, maka mereka menyuruhlah orang-orang mereka untuk datang ke sini. Kalau sekarang kita bandingkan nih, pakaian adat yang ada di sini, itu juga ternyata hampir-hampir mirip dengan yang ada di sana. Nah, sekarang untuk melihat seperti apa sih pembuatan dari tenun ataupun muna, nah kita langsung aja masuk ke dalam ya. Bu Sri, selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Nah, sekarang kita udah sama Bu Sri yang ini ya Bu ya, perajin tenun yang ada di sini ya Bu ya. Bu Sri, ini kita mau lihat nih proses pembuatannya. Pertama ini kan benangnya dipintal gitu ya Bu ya. Alatnya ini namanya cantak dan lenggiring, benar ya? Jantan dan lenggiring. Jantan dan lenggiring. Jantan, itu namanya lenggiring. Masing-masing ini untuk jantak ini untuk membelitkan benang gitu ya. Terus habis itu lenggiringnya untuk memutar. Setelah proses pemintalan dengan jantak dan juga lenggiring, nah kemudian ada yang namanya alat hane. Nah hane itu apa sih Bu? Sebenarnya buat apa? Untuk menggelar benang itu. Digelar kemudian Ya, untuk terus diangin-anginkan. diangin-anginkan. Ya. Kenapa harus diangin-anginkan? Ya biar rata benangnya itu. Oke, setelah rata benangnya, baru nih proses pembuatannya ini nih. Iya. Yuk kita lihat yuk Bu. Ini nama alatnya apa Bu? Ini nama alatnya tampe. Alatnya namanya tampe. Tampe ini disesuaikan nggak sih Bu atau teknik penenunannya nih yang membuat motifnya berbeda? Iya disesuaikan. Oh gitu. Disesuaikan dengan benang yang ada itu. Jadi memang walaupun alatnya cukup sederhana, tapi mereka itu bentuknya bisa menyesuaikan dengan motif yang mau dibikin gitu ya? Iya benar sekali. Oh iya. Butuh berapa hari sampai jadi tenun itu Bu? Kalau yang sarung goli 3 hari, kalau yang bikin sop ataupun kain yang model seperti ini motif sendiri 20 hari. Jadi 3 sampai 20 hari tergantung kerumitan motifnya pemirsa. Macem-macem ya motifnya pemirsa. Ini namanya semao. Jadi di sini benar-benar ada daun semao. Ini bunganya nih. Kemudian yang ini namanya motifnya kakando. Kakando itu artinya rebung. Jadi kalau semao dan rebung itu memang banyak ditemui di NTB. Jadi motif-motif yang ada di sini ya seperti batik misalnya ataupun juga songket. Itu kan banyak-banyaknya menggambarkan apa yang memang menjadi kekayaan alam di daerah tersebut. Misalnya yang ini berbeda lagi, namanya Sasambo. Jadi dia menggambarkan 3 suku yang ada di NTB, ada Samawa, kemudian Sasak, dan juga Bojo. Dan itu ditunjukkan dengan garis-garis ini, geometrinya ya. Ada yang segitiga, kemudian ada yang tegas, gitu. Kemudian ada segi 5. Nah itu juga ada filosofinya masing-masing. Kalau segi 5 itu berarti seperti
antara religiusitas, kemudian geometri itu ketegasan, karena ingin menunjukkan bahwa kita ini negara maritim gitu ya. Nah, ini juga banyak juga motif-motif yang sudah diadopsi dari motif-motif modern. Dan untuk harganya sendiri sebenarnya cukup bervariatif ya pemirsa ya. Ada yang harganya untuk scarf seperti ini, shawl itu harganya cuma sekitar 75.000. Tapi ada juga yang sampai rumit seperti ini nih. Kalau dijual di pameran biasa mungkin hingga jutaan rupiah. Bu Sri, ini harganya berapa? Ini harganya 75. 75.000, kok mahal banget ya Bu ya? Tapi kalau di pasaran ini jadi lebih mahal ya? Harganya lebih mahal. Oke, kalau gitu saya ambil yang ini ya Bu. Kasih Bu. Ya, sama-sama.